Selamat pagi semua. Pada pertemuan keempat ini, kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Jadi, silakan disimak video pembelajaran berikut ya. Ya, kita langsung masuk ke materinya, barisan dan deret geometri untuk pertemuan keempat. Untuk tujuan pembelajaran atau yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, tentang pengertian barisan dan deret geometri. Yang kedua, istilah pada barisan dan deret geometri. Yang ketiga, suku ke N barisan geometri. Yang keempat, jumlah suku barisan geometri. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah pada barisan geometri. Oke, kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu barisan geometri. Oke, kita langsung mulai. Nah, di sini apa itu barisan geometri? Jadi, barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Nah, contohnya di sini, yang pertama Bu Guru berikan barisan geometri yaitu 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rasionya, apakah dia sama atau tidak, kita mulai dari sukunya yang di belakang. Jadi, tidak mulai dari suku pertama, tapi suku kedua. Nah, dari 6 ke 3, di sini bisa kita lihat kalau 6 itu dibagi dengan 2, ya. Maka menghasilkan 3. Kemudian, kalau 12 ke 6 itu juga sama, dibagi dengan 2. Kemudian 24 ke 12 juga sama, dibagi 2. Berarti rasio pada barisan bilangan ini sama ya. Nah, ini juga contoh yang kedua, yaitu 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. Nah, berarti kita lihat di sini, kalau dari 40 ke 80, itu perbedaannya kalau 40 dibagi 80 yaitu setengah. Kemudian 20 ke 40 juga sama setengah. Dan 10 ke 20 juga sama yaitu setengah. Jadi rasionya sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang istilah pada barisan geometri. Jadi istilah pada barisan geometri masih mirip-mirip seperti barisan aritmatika, namun yang membedakan hanya satu. Nanti kita lihat ya di sini. Nah, di sini istilah yang pertama untuk barisan geometri itu suku pertama atau bisa ditulis U1 atau A. Kemudian, nah di sini yang membedakan ya. Kalau di aritmatika itu menggunakan beda, tapi kalau di geometri menggunakan rasio dengan simbolnya yaitu R. Nah, untuk menentukan rasionya itu dengan cara suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Atau bisa dituliskan dengan rumus R sama dengan UN per UN min 1. Kemudian, selanjutnya yaitu suku ke N atau UN. Ini adalah urutan bilangan ke N. Nah, di sini Bu Guru kasih contoh ya. Di sini barisannya yaitu 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk A-nya atau suku pertama yaitu angka 3 ya. Kita tuliskan A. Nah, sementara untuk rasionya kita bisa menggunakan rumus yang tadi Bu Guru sudah sebutkan yaitu R sama dengan UN per UN min 1. Jadi untuk menentukan rasio di sini, kalau misalnya kita menggunakan mulai dari U2, maka nanti dibaginya dengan U1. Terus kalau misalnya menggunakan U4, berarti kita bagi dengan U3. Jadi dibagi dengan suku sebelumnya ya. Nah, begini caranya. R sama dengan UN per UN min 1. Nah, di sini Bu Guru pakai U2, berarti yang dibagi nanti yaitu U1. Maka 6 dibagi 3
sama dengan 2. Jadi rasionya adalah 2. Kemudian kalau misalnya ditanyanya suku ketiga, berarti suku ketiganya adalah 12. Bisa kita tulis U3. Nah, begitu juga dengan contoh yang Bu Guru berikan ini ya. Jadi A-nya itu 80. Kemudian untuk menentukan rasionya, di sini Bu Guru pakai U2 per U1, jadi 40 per 80, maka hasilnya setengah. Oke, yang selanjutnya yaitu menentukan suku ke N pada barisan geometri. Nah, untuk menentukan suku ke N pada barisan geometri, ini bisa menggunakan rumus yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini Bu Guru punya soal yaitu tentukan suku ke-12 dari pola bilangan berikut. Nah, ini pola bilangannya ya, yaitu 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Nah, di sini kita tulis dulu ke yang diketahuinya ya. Nah, yang diketahuinya di sini yang pertama yaitu A atau suku pertama, yaitu 3, kemudian rasio, yaitu 2, menentukan rasionya tadi sudah di slide sebelumnya ya. Kemudian N12 ya, karena ditanyanya suku ke-12, maka N-nya kita tulis 12 ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal masukkan rumusnya. Nah, ikuti rumus yang di atas ya. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, jadi A-nya di sini 3 dikali dengan R-nya 2 dipangkatkan N-nya ini 12 dikurangi 1 ya. Kemudian karena 12 dikurangi 1 hasilnya 11, maka selanjutnya yaitu 3 dikali 2 pangkat 11. Nah, kita selesaikan dulu yang pangkatnya ini ya. Jadi 2 pangkat 11, kita hitung dulu berapa hasilnya. Ingat, 2 pangkat 11 artinya 2 dikalikan sebanyak 11 kali, bukan 2 dikali 11 ya. Jangan sampai lupa. Oke, nah ini jadinya 3 dikali 2048, karena 2 pangkat 11 hasilnya 2048. Kemudian kita hitung hasilnya, yaitu 6144 untuk suku ke-12 ya. Nah, oke, ini soal selanjutnya, yaitu 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. Kita tulis yang diketahui, A-nya 80, R-nya setengah, masih dengan di slide yang sebelumnya caranya ya. Kemudian N-nya 12, karena ditanya suku ke-12. Nah, caranya juga sama, masih menggunakan rumus yang di atas. Tinggal kita masukkan, jadi A-nya itu 80 dikali dengan rasionya setengah, pangkat 12 kurangi 1. Nah, jadi kita bisa tulis 80 dikali setengah pangkat 11. Nah, kita hitung dulu yang pangkatnya ini. Ya, jadi 1 pangkat 11 itu hasilnya 1. 2 pangkat 11 hasilnya 2048. Maka ya, hasilnya yaitu 80 dikali 1 per 2048. Nah, ini kan 80 dengan 2048. Kita bisa sederhanakan atau kita bisa bagi. Sama-sama dibagi dengan 16, maka 80 dibagi 16 hasilnya 5, kemudian 2048 dibagi 16 hasilnya 128, maka U ke-12 hasilnya yaitu 5 per 128. Oke, kita lanjut ke part kedua, yaitu deret geometri. Jadi, apa itu deret geometri? Deret geometri adalah penjumlahan dari suku pada barisan geometri ya. Jadi, kalau deret itu sudah otomatis pasti penjumlahan ya. Nah, atau bisa dituliskan itu jumlah suku ke N pertama. Atau dilambangkan dengan SN ya. Nah, di sini kalau barisan, ya kita membedakan antara barisan dan deret. Kalau barisan itu
seperti ini ya, barisannya itu 3, 6, 12, 24, dan seterusnya, atau 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. Nah, tapi kalau deret, ya, itu dijumlahkan. Jadi 3 tambah 6, tambah 12, tambah 24, tambah seterusnya. Atau 80 tambah 40, tambah 20, tambah 10, dan seterusnya, ya. Oke, yang selanjutnya yaitu menentukan deret geometri. Nah, untuk menentukan deret geometri, di sini ada dua rumus ya. Nah, rumus yang pertama yaitu Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Nah, untuk rumus yang ini mempunyai syarat yaitu jika rasionya lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1. Jadi berapa ini kira-kira rasionya yang bisa ditentukan pakai rumus ini? Nah, kalau rasionya lebih dari 1 artinya kalau mempunyai rasionya itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau yang kurang dari negatif 1, ya berarti negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R. Nah, untuk rumus yang ini digunakan jika rasionya itu lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Angka berapa saja ini berarti rasionya? Jadi rasionya yang ini biasanya berupa pecahan seperti 1/2, 1/3, atau negatif 1/2, negatif 1/3, seperti itu ya. Jadi untuk rumus yang kedua ini biasanya dia pakai pecahan. Nah, apa yang membedakan di sini rumus yang pertama dengan rumus yang kedua? Nah, kalau rumus yang pertama itu rasionya dulu, baru dikurangi 1 ya. Nah, tapi kalau rumus yang kedua ini 1 dulu dikurangi rasionya. Oke, untuk lebih memahami rumus yang digunakan tadi, Bu Guru langsung ke contoh soal ya. Nah, soalnya di sini, tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Ya, jadi kita tulis dulu di sini yang diketahui. Jadi A-nya atau suku pertamanya 3, rasionya 2, dan N atau jumlah suku yang ditanyakan itu ada 10, maka N-nya juga 10. Nah, kita lihat di sini rasionya itu 2 ya. Berarti kalau 2 itu kan lebih dari 1, maka kita pakai rumus yang pertama. Yang ini ya. Jadi kita langsung masukkan angkanya dari rumus ini ya. Jadi S10 sama dengan 3 dikali rasionya itu 2, maka 2 pangkat 10 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 ya. Nah, oke, yang selanjutnya, nah pangkatnya itu 2 pangkat 10 kita selesaikan dulu ya. Berarti kalau 2 pangkat 10, 2-nya dikalikan sebanyak 10 kali, maka hasilnya 1024 dikurangi 1 ya. Nah, jadi kita hitung hasilnya 3 dikali 1024 dikurangi 1, yaitu 1023 per 1. Kemudian 3 dikali 1023 hasilnya 3069 per 1. Maka jumlah 10 suku pertamanya yaitu 3069. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu A-nya 80, rasionya setengah. Tadi caranya sudah di slide yang sebelumnya ya. Kemudian N-nya yaitu 10. Nah, kita lihat di sini, rasionya yaitu pecahan ya, 1/2. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua ya. Nah, kita langsung masukkan angkanya. Jadi, S10 sama dengan 80 dikali 1 dikurangi 1/2 pangkat 10.
per 1 dikurangi 1 per 2 ya. Nah, ini kita selesaikan dulu yang pangkatnya ya. Jadi 80-nya masih turun, satunya juga turun, dikurangnya juga turun. Nah, terus 1 per 2 pangkat 10 berarti 1 dipangkatkan 10 tetap 1, 2 dipangkatkan 10 hasilnya 1024 per setengah ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini 80 dan setengah bisa kita bagi ya. Kalau 80 dibagi dengan setengah itu artinya kan ini pecahan. Maka pecahannya ini diubah jadinya 80 dikali 2 ya, 2 per 1. Berarti hasilnya 160. Kita tulis kembali 160. Nah, dari mana ini kok bisa jadi 1024 per 1024. Jadi yang satunya yang di atas tadi kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, pecahannya itu mengikuti penyebut dari yang dikurangi ya. Jadi kan di situ yang dikuranginya 1 per 1024. Maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan, satunya itu jadi 1024 per 1024. Karena 1000 per 24 per 1024 juga hasilnya 1 ya. Nah, tinggal kita kurangkan, maka 1024 dikurangi 1 yaitu 1023 per 1024 dikali 160 ya. Nah, kemudian di sini 160 dan 1024 bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi dengan 32, maka hasilnya yaitu 160 dibagi 32 itu 5, 1024 dibagi 32 hasilnya juga 32. Kemudian 5 dikali 1023 maka hasilnya 5115 per 32. Maka jumlah 10 suku pertamanya yaitu 5115 per 32. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu suku ketiga barisan geometri adalah 4 dan suku ke-6 adalah 4 per 7. Tentu 4 per 27 ya. Tentukan yang pertama yaitu rasio, yang kedua suku pertama. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui ya, ini yang pertama U3 atau suku ketiganya itu 4 dan suku ke-6 atau U6 sama dengan 4 per 27. Nah, untuk menentukan rasio dan suku pertama itu kita menggunakan rumus suku ke N. Yang mana? Yang ini ya, yang tadi di depan. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengubah U3 dan U6-nya ini ya menjadi rumus. Nah, gimana caranya? Nah, kalau U3 kita ubah rumusnya menjadi A kali R pangkat 2 ya. Kenapa pangkat 2? Kita lihat kembali di rumusnya ya. Di sini kan A kali R pangkat N min 1. Berarti kalau ditanya suku ketiga maka dikurangi 1 pangkatnya untuk R. Jadinya A kali R pangkat 2 sama dengan 4 ya. 4 dari mana? Karena U3-nya itu adalah 4, maka ditulisnya sama dengan 4. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita akan mau menentukan rasio, maka salah satu dari suku ini, entah U3 atau U6-nya, kita ubah menjadi A sama dengan ya. Nah, di sini Bu Guru pakai yang U3, yaitu jadi A sama dengan 4 per R kuadrat ya. Nah, jadi R-nya ini pindah ruas, karena awalnya kali, maka ubah jadi pindah ruas jadi bagi ya. Kemudian untuk suku ke-6, ya, kita tinggal ubah juga ya, karena suku ke-6, maka pangkat untuk rasionya berkurang 1 jadi 5 ya. Jadi A kali R pangkat 5 sama dengan 4 per 27. Nah, kita langsung bisa selesaikan. Nah, di sini untuk menentukan rasio Bu Guru pakai U6 ya, rumus U6. Jadi A kali R pangkat 5 sama dengan 4 per 27 ya.
Jadi untuk menentukan rasio itu pakai suku yang lainnya. Karena tadi kan untuk U3 kita gunakan jadi A sama dengan. Maka ya, jadi A sama dengan ya yang ini. Maka untuk mencari rasio kita pakai suku yang lainnya. Yang ini ya, Bu Guru pakainya yang ini. Nah, di sini rumusnya yaitu A kali R pangkat 5 sama dengan 4/27. Nah, kemudian A-nya yang di sini, yang ini kita ubah jadi A-nya yang ini, ya. Maka 4/R kuadrat dikali R pangkat 5, ya. Karena di ruas kiri dan ruas kanan di sini, yang ini ya, ada angka 4, sama-sama angka 4, dan itu merupakan pembilang, ya, maka kita bisa coret sama-sama bagi 4, maka hasilnya 1 dan 1. Nah, kemudian untuk R-nya yang di sini juga bisa kita coret, ya. Ingat, kalau dia pangkat, maka kalau pembagian dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokoknya yang sama, ini kan sama-sama R, maka pangkatnya dikurang, ya. Jadi 5 dikurangi 2, maka pangkatnya jadi 3. Maka sisa selanjutnya yaitu R pangkat 3 sama dengan 1/27, ya. Nah, kemudian supaya R pangkat 3-nya, yang pangkat 3-nya hilang, maka yang ini ya, maka 1/27-nya ini kita ubah menjadi akar 3, ya. Jadi ini akar, karena di sini pangkat 3, maka ruas yang sebelahnya jadi akar 3. Nah, kalau di sini R kuadrat, maka di sini jadi akar kuadrat juga, ya. Nah, kemudian kita tinggal menentukan akar 3 dari 1/27 yaitu 1/3. Maka rasionya yaitu 1/3, ya. Nah, selanjutnya untuk suku pertama. Nah, suku pertama atau A, kita bisa pakai rumus yang ini tadi kan. A sama dengan 4/R kuadrat, ya. Kita tinggal masukkan. Nah, di sini 4-nya tetap. Rasio yang tadi kita dapat yaitu 1/3 tinggal diganti. Kemudian dihitung jadi 4/1/3 kuadrat yaitu 1/9. Kemudian dibagi, berarti kalau dibagi jadi dikali, ya. Maka hasilnya 36. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jadi, silakan dirangkum video pembelajarannya. Dan bagi yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya di Classroom, ya. Terima kasih.